Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Ini kan membuat gaduh. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof. Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Rismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsip bahwa itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting
yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat dua pun juga sama, tetapi tergugat empat Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat satu ini adalah bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli. Itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus, decision rights, itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat, seandainya ditanya ijazahnya asli atau palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan tadi Pak, kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan karena tidak menunjukkan ijazah sesuatu. Itu dari hasil persidangan kemarin apa yang dikatakan? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Jokowi Dodo. Jadi Pak Jokowi Dodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Aduh, apa sekali bangsa ini. Mahal-mahal menggaji wakil presiden, tapi tugasnya sekelas RT. Pada 31 Agustus 2025 kemarin kan Prabowo Subianto ini kan tampil serius ya di hadapan publik. Jadi bersama para ketua umum partai, beliau menyampaikan pidato yang penting di tengah situasi politik dan keamanan yang saat ini sedang hangat ya. Jadi aksi unjuk rasa besar terjadi di berbagai kota, bahkan disertai penjarahan dan potensi kerusuhan massal. Nah, seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, acara sepenting ini kan juga dihadiri Wakil Presiden. Tapi kursi Wakil Presiden sepertinya kosong. Nah, di hari yang sama, ini Wakil Presidennya kan justru memilih bertemu dengan 8 orang yang disebut sebagai perwakilan ojek online ya. Pertemuan ini kan menuai komentar beragam ya dari publik ya. Jadi banyak pengemudi yang asli ini kan membantah mengenai cara perwakilan tersebut ya.
Jadi dari berpakaian mereka yang rapi dan jauh dari kesan pengemudi ojol yang sehari-hari, ini memperkuat anggapan bahwa ini sebenarnya hanya pertemuan yang pencitraan begitu sifatnya. Keputusan Wakil Presiden untuk hadir di acara seperti itu, sementara Presidennya berpidato soal situasi serius negara. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritasnya. Dan tentu juga membuat publik kan bertanya-tanya bagaimana kemesraan yang kemarin terjalin itu kan sudah mulai goyah sekarang. Jadi ketidakhadiran Gibran di forum sepenting itu, ini kan bisa menjadi bahan analisa ya. Jadi idealnya seorang wakil presiden ini kan hadir mendampingi presiden saat negara menghadapi ancaman besar. Tapi yang terjadi kan justru tidak seperti itu. Prabowo berdiri sendiri di panggung sementara Gibran sibuk dengan agenda yang dinilai ya tidak penting lah. Hal semacam ini kan menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan nasional saat ini kan tidak solid ya. Jadi publik pun juga semakin melihat posisi wakil presiden ini kan hanya sebagai hasil dari cawe. Ya halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani ruang dengan Anda hari ini. Tentu dengan membawa rangkuman analisis paling hangat, paling tajam dan tengah memicu guncangan hebat di panggung politik nasional. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai keputusan besar di parlemen, silakan teman-teman semua luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Jangan ragu juga untuk membagikan video ini seluas-luasnya agar semakin banyak masyarakat kita yang tercerahkan dan ikut mengawal jalannya roda pemerintahan di Republik Indonesia tercinta dengan pemikiran kritis dan cerdas. Mari kita langsung masuk ke topik utama yang hari ini benar-benar membuat ruang publik ternyak dan gegar. Sebuah kabar mengejutkan datang dari gedung DPR RI, di mana nama Ketua DPR Puan Maharani kembali mencuat ke permukaan setelah dikaitkan dengan penerimaan berkas penting terkait posisi wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Isu seputar keabsahan pencalonan gugatan dari barisan Purnawarman TNI hingga polemik administratif yang sudah bergulir bagai bola salju selama 2 tahun terakhir kini tampaknya mulai menemukan babak baru di tingkat legislatif. Narasi mengenai ketukan palu sidang paripurna dan opsi pengunduran diri ini berkembang begitu masif, mengingat publik masih mengingat betul bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang menjadi pintu masuk Gibran dinilai oleh mayoritas pakar hukum sebagai sebuah produk hukum yang problematik dan kontroversial. Ya, teman-teman nalar politik, jika kita telusuri secara mendalam dari cuplikan diskusi para tokoh bangsa dalam video tersebut, perdebatan mengenai kepemimpinan nasional ini sudah bukan lagi sekedar persaingan politik elektoral yang sifatnya situasional. Mantan tim sukses hingga jurnalis senior secara terbuka menekankan bahwa apa yang mereka suarakan di ruang publik murni demi menyelamatkan masa depan dan marwah konstitusi negara, bukan atas dasar kebencian persoalan. Dorongan kuat dari gerakan masyarakat sipil agar mekanisme hukum di DPR berjalan normal melibatkan adanya keinginan yang besar agar setiap penjabat tertinggi negara lahir dari proses yang bersih cerita secara etika. Pas dari bayang-bayang cacat hukum sejak awal pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Posisi krusial kedua yang memicu peluasan tuntutan publik ini adalah adanya keraguan yang terus digulirkan mengenai kapasitas kepemimpinan, integritas persoalan, hingga menjelaskan latar belakang pendidikan formal. Di media sosial, masyarakat seringkali membandingkan ruang gerak dan porsi penugasan internasional antara Gibran dan menteri-menteri strategis lainnya di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Beberapa pengamat politik bahkan menilai bahwa skenario pemunduran Gibran dari kursi wakil presiden justru bisa menjadi titik balik positif yang dapat meningkatkan legitimasi penuh pemerintah Prabowo ke depan. Karena kabinet baru ini akan terbatas dari beban sentimen negatif dan tekanan kelompok relawan tertentu yang dianggap merusak tatanan demokrasi kita. Langkah konstitusional seperti ini, pemakzulan atau pengunduran diri secara sukarela sebenarnya merupakan mekanisme yang sah dan normal dan sejahtera ketatanegaraan kita demi menjaga stabilitas nasional ketika sebuah kepemimpinan terus-menerus digoyang oleh kritis legitimasi publik.
Tokoh-tokoh vokal dan parlemen kini datang oleh rakyat untuk menunjuk keberanian mereka dalam mengambil keputusan yang paling bijaksana. Ketika wajah kepemimpinan muda Indonesia diwakili oleh sosok yang terus memicu polemik horizontal di tengah masyarakat, maka lembaga tertinggi negara seperti DPR dituntut tidak boleh diam atau pura-pura tuli, melainkan harus segera bertindak tegas guna memastikan aturan main bernegara tidak robek-robek demi kepentingan dinas kekuasaan. Ya, teman-teman lar politik, ada beberapa teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau mengundurkan diri itu justru langkah yang jauh lebih bagus dan terhormat daripada membiarkan masyarakat dipimpin oleh orang yang dipaksa untuk memimpin. Padahal secara intelektual dan rekaman jejak pendidikannya kurang jelas, komentar ini mencerminkan kerinduan publik akan pemimpin yang memiliki integritas moral tertinggi. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa bodoh sekali kalau ada yang menganggap posisi Gibran saat ini memiliki legitimasi yang kuat. Sejak awal prosesnya sudah cacat hukum dan etika. Jadi wajar saja kalau terus-menerus dipersoalkan oleh masyarakat. Untuk dimaksulkan, opini ini menegaskan bahwa rakyat tidak akan lupa pada proses hulu yang dinilai bermasalah. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jika Gibran memiliki rasa malu dan peduli ketentraman bangsa, dia pasti memilih mengundurkan diri secara baik-baik dari posisinya sebagai wakilnya Pak Prabowo. Daripada terus menjadi beban politik negara, netizen ini menggarisbawahi pentingnya budaya mundur demi kepentingan yang lebih besar. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa segera selesaikan polemik ini di DPR. Maksulkan jika memang terbukti tidak memenuhi syarat konstitusi, posisi wapres itu sangat penting dan tidak boleh diisi oleh sosok hanya pembuang-buang anggaran rakyat tanpa kinerja yang jelas. Kritik menohok ini menutup barisan kegelisahan masyarakat siber atas efektivitas kepemimpinan nasional. Ya, teman-teman lar politik, dari seluruh rangkaian analisis pendalaman serta tajaman tanggapan dari netizen yang sudah kita bedah bersama tadi, satu hal yang pasti adalah kondisi politik kita saat ini memang sedang berada di fase yang sangat krusial. Kita sedang diuji sebagai sebuah bangsa untuk melihat apakah hukum dan etika bernegara masih menjadi panglima tertinggi, ataukah kita akan membiarkan mekanisme ini dalam konstitusi tunduk pada kepentingan politik pragmatis kelompok tertentu. Tugas kita bersama adalah terus mengawasi jalannya proses ini dengan kepala dingin di atas koridor keadilan yang jujur, transparan, dan bermartabat demi masa depan generasi yang akan datang. Sekarang bagaimana menurut kalian dan analisis cerdas teman-teman sekalian melihat perkembangan polemik DPR ini? Apakah kalian setuju bahwa pengunduran diri atau pemalsuan adalah jalan terbaik demi menjaga ruang hukum? Atau kalian memilih pandangan lain yang berbeda? Silakan tulis opini dan argumen menarik dari kolom komentar di bawah ini. Mari kita jadikan ruang diskusi ini sebagai wadah bertukar pikiran yang sehat. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di konten analisis politik berikutnya. Tetap jaga persatuan dan salam NKRI harga mati.